Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan malam Resort GKS Sampit edisi Senin tanggal 14 November tahun 2022. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita buka firman Tuhan yaitu dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 sampai pasal 5 ayat 1 sampai yang kedua. Saya harap Bapak Ibu telah membaca di rumah masing-masing. Sebelum kita masuk dalam renungan, saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih dalam rasa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Engkau tetap senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan atas setiap perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih dipelihara, kami masih dilindungi, kami masih disertai. Tuhan Yesus, kembali kami dipertemukan melalui renungan malam pada hari ini. Bersama kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari Engkau kuasai hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami, serta dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Curahkan hikmat pengertian agar kami dibaharui di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang saya bawa dalam renungan bagi kita pada hari ini yaitu menjadi manusia baru yang mampu mengendalikan amarah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara tentang pengajaran Rasul Paulus yang mana menggambarkan menjadi manusia baru yang hidup menjadi anak-anak terang. Nah, menjadi manusia baru yang hidup di dalam terang tentu banyak sekali tuntutan di dalam kehidupan setiap orang, terkhususnya kepada orang yang percaya. Manusia baru dikatakan bahwa kita harus meneladani sikap hidup Kristus. Kita harus taat, setia kepada Kristus. Dan ada juga penekanan bahwa jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah. Artinya bahwa di dalam sikap hidup atau tuntutan hidup menjadi manusia baru, banyak hal yang diajarkan bagi kita. Itu bisa kita lihat dari ayat yang ke-17 sampai seterusnya dan masuk pada bagian dari pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Di sana dijelaskan bagaimana tuntutan hidup orang percaya. Nah, saya mengambil satu poin penting yang mana ini saya gambarkan adalah tantangan untuk menjadi manusia baru. Yaitu jelas seperti apa yang tema saya pilih, yaitu mampu mengendalikan amarah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa amarah tentu dimiliki setiap orang. Hanya saja bedanya ada orang yang mampu mengendalikan amarahnya dengan baik. Ada yang memiliki tingkat kesabaran yang banyak. Dan ada juga orang yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat-sangat pendek. Artinya ketika dia marah, ketika dia sudah kesal, dia tidak mampu menahan rasa amarahnya, maka itu akan menjadi bumerang. Atau dapat dikatakan juga bom waktu. Nah, tentu saja rasa amarah ini wajar kita gambarkan atau kita ekspresikan. Karena ini suatu gambaran yang menggambarkan bahwa kita tidak baik-baik saja. Artinya ada suatu penolakan, ada suatu rasa gusar yang mana kita tidak bisa menahannya lagi. Nah, inilah yang menjadi penting bahwa
menjadi manusia baru, kita mampu menahan amarah. Karena amarah kadangkala menjadikan kita manusia berdosa. Apakah manusia dilarang untuk marah? Apakah kita sebagai orang percaya dilarang marah? Tentu tidak. Karena pada hakikatnya rasa marah itu tentu ada. Nah, tetapi dikatakan pada ayat ke-26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya menjadi manusia baru, kita dituntut jangan sampai rasa marah ini menjadi dosa. Karena kadangkala kalau kita sudah marah, kita tidak memiliki pikiran yang panjang. Kita mengambil tindakan yang sangat singkat. Dan tentu saja pada akhirnya ini merugikan kita. Kemudian ketika kita dirugikan, sudah tentu kita merugikan orang lain. Yang mana mengakibatkan orang sakit hati. Tidak suka, tidak terima dengan kondisi atau tutur kata yang kita sampaikan ketika kita marah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati, melalui firman Tuhan saya mengajak hanya satu bagian penting, menjadi manusia baru. Menjadi orang percaya, menjadi manusia baru sudah tentu kita dituntut untuk hidup taat, meneladani kasih Kristus, meneladani sikap hidup Kristus. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa ada satu hal di dalam diri kita yang perlu kita kendalikan, yaitu rasa marah. Ada berbagai macam alasan yang dapat menjadikan kita marah, gusar, emosi yang tidak terkendali. Namun hal inilah yang menjadi tantangan bagi kita, bahwa kalau kita mau dipandang menjadi manusia baru, dipandang berbeda dari orang-orang yang tidak percaya, maka kita perlu mengendalikan amarah. Sehingga apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat Efesus, jangan sampai rasa amarah ini membawa kita masuk ke dalam dosa, itu dapat kita terapkan. Terlihat sangat-sangat sederhana, tapi mengendalikan rasa amarah merupakan suatu yang sangat menantang. Karena kita dituntut untuk sabar, untuk menjadi pemaaf, menerima keadaan orang lain, menerima kekurangan orang lain, tidak membalas kejahatan, tidak membalas perbuatan orang lain yang telah mengecewakan kita, yang telah menyakiti hati kita. Tetapi mari kita belajar menjadi manusia baru, berarti mampu mengendalikan amarah. Kita doakan orang-orang yang telah mengecewakan kita, sehingga menjadi manusia baru menjadi jati diri kita yang bisa mengendalikan amarah dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas setiap pengajaran Tuhan yang tiada hentinya dalam kehidupan kami. Entah itu melalui firman Tuhan yang kami dengar, entah itu melalui pendewasaan dari setiap hal-hal yang telah kami alami. Tuhan senantiasa mengajarkan kami. Ingatkan dan ajarkan kami terus ya Tuhan, untuk bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Di dalam pengendalian diri kami, di dalam kehidupan kami menjadi manusia baru yang dituntut untuk hidup di dalam terang. Maka mari Tuhan, tolong agar apapun yang menjadi hambatan, yang menjadi kendala baik di dalam diri ataupun di luar diri kami, Tuhan senantiasa menyertai. Sehingga Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang terang, memiliki jati diri yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sehingga ketika orang melihat kehadiran kami membawa damai sejahtera, membawa terang di tengah-tengah orang banyak, dan menjadi saksi Tuhan yang nyata di tengah jemaat. Terima kasih ya Tuhan, terus pakai hidup kami,
Terus berkati hidup kami, limpahkan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.